Sampurasun, dulur-dulur, baraya orang Sunda, selamat berjumpa kembali di channel Pasundan Fact, channel yang akan menyajikan sejarah, kebudayaan, kesenian, berita yang menjadi fakta orang Sunda, dulu dan sekarang. Untuk kemajuan dan berkembangnya channel ini mohon di-subscribe, like dan komennya. Hatur nuhun, sok tonton, ulah hilap sambil ngopi. Hai, apa kabar semuanya? Selamat pagi, siang, dan malam kepada Anda, dimanapun Anda berada. Di konten kali ini, Pasundan Facts akan membahas secara rangkum tentang Kabupaten Sukabumi. Ayo, siapa yang ingin tahu tentang Sukabumi? Yuk tonton dan simak sampai akhir videonya. Jangan lupa duduk yang rapi dan sambil ngopi, biar gak ngantuk. Sukabumi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Palabuhan Ratu. Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bogor di utara, Kabupaten Cianjur di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Lebak di barat. Kota Sukabumi menjadi enklave dari kabupaten ini. Batas wilayah Kabupaten Sukabumi 40% berbatasan dengan lautan dan 60% merupakan daratan. Wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki areal yang relatif luas yaitu 419.970 hektar. Kabupaten Sukabumi terdiri dari 47 kecamatan, 5 kelurahan, dan 381 desa. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 2.725.450 jiwa dengan luas wilayah 4.145,70 km persegi dan sebaran penduduk 609 jiwa, km. Apakah sudah cukup jelas sekilas tentang Kabupaten Sukabumi? Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah video ini. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang sejarahnya kabupaten ini. Selamat menyaksikan!
Ditemukannya prasasti Sang Hyang Tapak di daerah Cibadak menjelaskan bahwa kawasan sekitar Kabupaten Sukabumi saat ini setidaknya sudah dihuni oleh manusia sejak abad ke-9 Masehi, di mana isi prasasti tersebut menyebutkan larangan dari penguasa kerajaan Sunda kepada penduduk setempat untuk menangkap ikan. Terdapat juga peninggalan sejarah lainnya, yaitu prasasti Pasir Datar yang ditemukan di Cicantayan, namun tulisan prasasti tersebut belum diterjemahkan sehingga isinya belum diketahui. Pada awalnya, daerah Kabupaten Sukabumi saat ini ada di bawah Kabupaten Cianjur pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yang merupakan bagian dari Karisidenan Priangan. Pada tahun 1776, Bupati Cianjur ke-6, Raden Noh Wiratanu Datar VI membentuk sebuah kepatihan bernama Kepatihan Cikole yang terdiri dari beberapa distrik, yaitu Distrik Gunung Parang, Distrik Cimahi, Distrik Cihulang, Distrik Cicurug, Distrik Jampang Tengah, dan Distrik Jampang Kulon, dengan pusat pemerintahan di Cikole, yang sekarang bagian dari kota Sukabumi. Pada tanggal 13 Januari 1815, Kepatihan Cikole berganti nama menjadi Kepatihan Sukabumi. Nama Sukabumi diusulkan oleh Dr. Andries de Wilde, seorang dokter bedah pemilik perkebunan teh yang mempunyai usaha perkebunan kopi dan teh di daerah Sukabumi. Asal nama Sukabumi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Soka, yang berarti kesenangan, kebahagiaan, dan kesukaan, dan bumi berarti bumi dan tanah. Jadi Sukabumi memiliki arti tanah yang disukai. Kabupaten Sukabumi sendiri mulai berdiri sejak ditetapkan berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal Dirk Vogt tertanggal 25 April tahun 1921 nomor 71, di mana dijelaskan status baru Sukabumi sebagai kabupaten tersendiri yang terpisah dari Kabupaten Cianjur. Keputusan ini dikuatkan oleh peraturan yang tertera dalam Stadblad Hindia Belanda pada tahun 1921 nomor 256, di mana penetapan status tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni tahun 1921. Bupati pertamanya adalah R.A.A. Suryanata Brata, patih terakhir dari Kepatihan Sukabumi. Pada tahun 1923 diputuskan bahwa Karisidenan Priangan dimekarkan menjadi 3 bagian, yaitu Priangan Barat yang berpusat di Sukabumi, Priangan Tengah yang berpusat di Bandung, dan Priangan Timur yang berpusat di Tasikmalaya, di mana pemekaran ini mulai berlaku pada tahun 1925. R.A.A. Suryanata Brata sendiri memerintah sampai tahun 1930. Bupati kedua Kabupaten Sukabumi adalah R.A.A. Suryadanuningrat yang memerintah sampai masa pendudukan Jepang. Terjadi perombakan pembagian administratif di wilayah Jawa Barat pada masa pemerintahannya. Dibentuk 5 Karisidenan baru di Jawa Barat, yaitu Karisidenan Banten, Karisidenan Batavia, Karisidenan Bogor, Karisidenan Cirebon, dan Karisidenan Kabupaten Priangan. Kabupaten Sukabumi yang sebelumnya merupakan bagian dari Karisidenan Priangan Barat untuk selanjutnya dimasukkan sebagai bagian dari Karisidenan Bogor. Karena itu, wilayah kabupaten dan kota Sukabumi saat ini memiliki plat nomor kendaraan F. Setelah Jepang menaklukkan Hindia Belanda pada 8 Maret tahun 1942, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 tentang perubahan tata pemerintahan daerah pada tanggal 5 Agustus tahun 1942. Karisidenan berganti nama menjadi Sukocan dan kepala daerahnya disebut Sukocanco. Kabupaten berganti nama menjadi Ken dan kepala daerahnya disebut Kenco. Kenco pertama Sukabumi masih R.A.A. Suryadanuningrat. Suryadanuningrat sendiri wafat pada tahun 1942 dan digantikan oleh R. Tirta Suyatna sebagai Kenco kedua.
Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, dilaksanakan pertemuan musyawarah oleh tokoh-tokoh seperti Mr. R. Samsudin, Mr. Harun dan Dr. Abu Hanifah yang menyepakati akan mengirimkan delegasi ke Karesidenan Bogor untuk mendesak pelaksanaan serah terima kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Apabila gagal, disepakati juga akan diadakannya aksi massa pada tanggal 1 Oktober tahun 1945 yang terdiri dari Badan Keamanan Rakyat, Kepolisian, KNID, alim ulama dan utusan daerah. Setelah diumumkan pada tanggal 1 Oktober 1945, di mana perundingan di Bogor mengalami kegagalan, massa pun melakukan aksi mengurung kantor untuk membebaskan seluruh tahanan politik dan menyita seluruh persenjataan di dalamnya. Di lapangan Victoria yang sekarang lapangan Merdeka Kota Sukabumi, bendera Jepang diturunkan dan diganti dengan bendera merah putih secara resmi. Kantor-kantor pemerintahan pendudukan Jepang juga direbut pada hari itu juga. Hanya dalam beberapa hari, seluruh Kabupaten Sukabumi telah dapat dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Terjadi pergantian besar-besaran para pejabat kawadanan dan kecamatan yang tidak pro kemerdekaan dengan tokoh-tokoh yang pro kemerdekaan. Setelah berada di bawah kendali pemerintahan Republik Indonesia, pada akhir 1945, Mr. Harun diangkat sebagai Bupati Sukabumi pertama pasca kemerdekaan, sedangkan Mr. R. Samsudin diangkat menjadi Wali Kota Kota Sukabumi. Istilah-istilah administratif pemerintahan Jepang sendiri diganti dengan istilah Indonesia, seperti Ken yang diubah menjadi kabupaten. Tanggal 1 Oktober pun ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sukabumi.